selamat berhari Minggu. Kita bertemu kembali di dalam ibadah remaja Gereja Injili Keluarga Kristus. Jadi, apa kabarnya? Semoga semua sehat dan baik-baik ya. Tetap semangat kan? Yuk, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita mau menyanyikan lagu dengan bersuka cita. Kita menyanyikan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Nyanyikan kembali pujian ini ya dengan sukacita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan adalah menara dan kekuatan kita. Hatiku percaya. Yuk, adik-adik, kita akan masuk dalam doa. Kita memulai ibadah pagi hari ini ya. Bapak, kami bersyukur jikalau kami mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau adalah menara dan benteng perlindungan kami. Maka kami boleh menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup, yang berkuasa.
dan pencipta langit dan bumi ini. Tuhan, kami bersyukur kalau beberapa minggu kemarin kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan satu cerita yang bersambung, di mana hari ini pun kami akan belajar kembali akan firman Tuhan. Beri hati kami ya Bapa dengan tenang, dan kami boleh mengerti akan firman yang diajarkan Lause hari ini, sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan kami yang hidup dan semakin tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terangi hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, beberapa minggu lalu tentu kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, baik dari Lause maupun dari Lause-Lause yang lain. Kita sudah belajar dari kitab Kejadian sampai kitab Hikmat, ya. Kita sudah belajar. Ada kitab Nabi-Nabi, ya. Nah, hari ini kita akan belajar 3 kitab lagi. Ya, hari ini kita akan belajar, adik-adik, mempelajari bahwa suatu perjalanan panjang, proyek bangunan utama, dan seorang ratu yang muda, semuanya menjadi bagian rencana Allah bagi umat perjanjiannya atau umat covenant-nya, yaitu bangsa Israel. Nah, kita akan pelajari apa yang Allah lakukan melalui banyak orang dan peristiwa yang berbeda untuk menyatakan kehendaknya, kesetiaannya, dan rencana keselamatan di dalam 3 kitab ini. Kita akan belajar dari Esra, Nehemia, dan kitab Ester. Nah, adik-adik, di mana itu kitab Esra, Nehemia, dan Ester? Kitab Esra ada di sesudah kitab 2 Tawarikh. Ya, dan kemudian di belakang kitab Esra ada Nehemia, dan di belakang Nehemia ada Ester sebelum Ayub yang merupakan kitab hikmat yang pertama. Nah, adik-adik, di dalam kitab Esra, maka kita akan menemukan umat Allah di dalam pembuangan. Lalu bagaimana umat Allah itu kembali di bawah kepemimpinan Zerubabel. Bagaimana pembangunan kembali bait Allah. Lalu umat Allah kembali di bawah kepemimpinan Esra. Dan ada pengakuan dan pertobatan dari bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa umat Israel dan Yehuda sudah berpaling dari Allah. Bangsa-bangsa musuh mereka menangkap dan membawa mereka pergi dari tanah perjanjian, dibawa ke mana? Ke Asyur yang utara. Lalu yang selatan dibawa ke pembuangan ke Babel. Allah mengatakan bahwa hal ini akan terjadi. Kenapa? Karena mereka terus-menerus menyembah berhala. Selama bertahun-tahun banyak dari bangsa Yehuda tinggal di pembuangan di kerajaan Babel kuno. Adik tahu berapa lama mereka dihukum Tuhan di Babel? Selama 70 tahun mereka tinggal di Babel. Tetapi Allah berjanji untuk memulihkan dan memberkati umatnya ini. Maka tiba waktunya orang-orang buangan kembali pulang ke tanah perjanjian. Nah, kumpulan orang-orang yang buangan ini melakukan perjalanan kembali ke Yerusalem dalam 3 rombongan terpisah. Nah, suatu kali ada Raja Kores yang Tuhan gerakan hatinya, yaitu raja negeri Persia, di mana Babel dikalahkan oleh Persia. Allah menyusun berbagai peristiwa sehingga Raja Kores ini memperbolehkan sebagian kecil umat Allah kembali ke tanah perjanjian untuk pertama kali. Saya akan bacakan kalian ya. Langsung bacakan dulu Esra 1 ayat 1 dulu ya. Pada tahun pertama Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat 2, beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Nah, adik-adik, inilah yang Tuhan lakukan, menggerakkan hati Raja Kores, sehingga Raja Kores memberikan kesempatan kepada orang-orang buangan tersebut untuk kembali ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan Allahnya. Nah, kita lihat
ayat 5 tadi ya. Pasal 5 ayat 1 sampai 2 dan 6 ayat 14 sampai 16 ya. Kita baca di sini pasal 5 ayat 1 sampai 2. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Jerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Kita lihat lagi pasal 6 ayat 14 sampai 16. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah Tuhan pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Adik-adik, nah ketika Tuhan menggerakkan hati Raja Kores ini, maka untuk pertama-tama dia mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Jumlahnya 50.000 orang buangan kembali dengan membawa semua ternak harta mereka. Kores juga mengembalikan banyak perkakas bait Allah yang dahulu diangkut ke pembuangan. Akhirnya orang-orang buangan itu dapat kembali. Nah, kemudian rombongan dipimpin oleh Jerubabel, seorang keturunan dari Raja Daud. Mereka tahu bahwa perjalanan dari Babel ke Tanah Perjanjian itu panjang dan berbahaya. Mereka sudah lama tinggal di pembuangan, 70 tahun. Tapi inilah hukuman atas pemberontakan mereka karena menyembah ilah-ilah yang palsu. Parahnya, Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan. Nah, sampai di Yerusalem, mereka melihat bangunan Bait Allah hancur. Mereka mulai membangun mezbah untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Allah.